Ya, kita jumpa lagi dalam obrolan santai ya, tapi serius. Nah, kali ini kita, Bung Rey baru saja datang dari Medan dan dia bawa ini kacang oleh-oleh kacang apa namanya? Tarutung ya? Siobuk namanya. Oh, kacang Masih siobuk. sama. Namanya masih sama, Iya. suka ganti-ganti soalnya kayak kabinet sekarang kan. Ini kacangnya enak, lalu kemudian lagi-lagi. Kita nggak berhenti makannya. Nah, kalau ada kacang ini di depan kita sambil ngobrol udah nggak terasa ini habis. Habis ya. Ya kan? Nah, selain itu masih menu favorit kita itu pisang goreng. Menu rakyat lah. Nah, ini pisang goreng. Jadi kita ngobrol sambil menikmati kacang siobuk dari Tarutung dan pisang goreng. Ya, hari ini kita mau ngobrol soal, nah ini Bung Rey dan Bung Jerry, kita mau ngobrol soal kabinet yang akan dibentuk oleh ini Pak Prabowo, presiden terpilih kita yang nanti akan dilantik pada tanggal 20. Menurut ini kalian berdua, ini sentimennya positif atau negatif? Bung Jerry. Iya, kalau saya sih negatif. Oh, negatif ya? Enggak, ini bukan berpretensi negatif ya, tapi kan dulu ingat nggak bilangnya second kabinet, ya kan Rey? Nggak mungkin second kabinet itu 46 kementerian, ya kan? Udah pasti boros lah. Yang pertama sudah jelas kelihatan kan anggaran akan terserap untuk ngurusin para pejabat. 46 pejabat ini Ini belum jelas jumlahnya. iya, tapi 49, ya, 54. pokoknya minimal 46. Belum lagi wamennya. Bahkan infonya satu kementerian bisa 2 wamen. Karena yang dipanggil kemarin itu kan 100 lebih. Bahkan Menko ada infonya bahkan 3 Mei. Tambah, Tiga Menko-nya wamen, nambah 3 ya. Nambah 3. Jadi 6 Menko, bayangin aja. Gitu. Jadi antara planning yang dulu dikatakan dengan realitas yang sekarang paling tidak ya, sebelum dilantik itu sudah berbeda. Oh gitu ya. Oke. Iya. Bung Rey. Sorry, kalau saya menyebutnya ini justru memperlihatkan kelemahan kepemimpinan Pak Prabowo. Enggak, ini sentimen positif negatif? Berarti Kan saya negatif. sudah mengatakan kelemahan kepemimpinan Kelemahan, Pak berarti Prabowo. negatif lah. Nggak usah saya sebutkan lagi, udah jelas lah itu kan. Nah, kenapa saya Sekarang sebut? nggak berani terus terang gimana? Enggak, ngapain lagi didefinisikan, udah jelas kok diartikan ya kan. Sudah saya sebutkan dengan nyata bahwa ini kelemahan kepemimpinan Pak Prabowo. Nah, kenapa saya katakan begitu? Tadi alasan pertama tadi udah disebutkan oleh Bung Jerry ya. Ini nggak sesuai dengan keinginan Pak Prabowo itu yang ingin membentuk Zaken kabinet kan. Alih ini Zaken, ada yang mempelesetkannya menjadi ini bukan kabinet Zaken tapi kabinet second kata dia ya kan. Oh, second. Karena, iya, Second. kan banyak mantan menteri yang sebelumnya itu dipakai lagi oleh Pak Prabowo di Iya, dan kementerian banyak sekarang. sekali itu. Hampir totalnya sekitar 16 orang ya. Dah apa kriterianya kita nggak ngerti juga. Apa termasuk di dalamnya misalnya Menteri Pemuda dan Olahraga gitu. Kita nggak tahu suksesnya Menteri Pemuda Olahraga yang sebelumnya ini apa sehingga ditarik lagi masuk ke dalam anggota kabinet Pak Prabowo yang sekarang ini. Ada 27 miliar yang dikembalikan. Persoalan kasus pribadi, Itu justru yang menjadi pertanyaan. Apa sebetulnya seleksi ini? Itu prestasi tapi negatif gitu. Iya, sebetulnya seleksi ini kriterianya apa gitu? Karena di satu segi Pak Prabowo mengatakan saya tidak ingin partai-partai ini ngirim orang yang cari duit di APBN Yang gitu kan. bermasalah gitu. Bukan istilah beliau itu cari duit di APBN gitu. Tapi ya beliau seperti nggak melakukan seleksi kepada orang-orang yang sekarang disodorkan oleh partai-partai. Oke, saya Boleh disebut hampir semua nama yang disodorkan oleh partai itu yang diambil oleh Pak Prabowo tanpa ada keinginan misalnya kembalikan dulu deh, lalu tarik lagi yang lain gitu ya dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang ya sebagai bentuk kelemahan itu tadi kan nggak sesuai nih, nggak Zaken ini mah second gitu ya. Nah, yang kedua adalah dominasi partai politik. Dalam catatan saya mungkin hampir sekitar 70% anggota kabinet ini berasal dari partai. Minimal 60%. Gitu.
Mungkin sampai 70%. Iya, pokoknya Catatan saya itu minimal ada wakil dari partai politik. Artinya karena semua ketua partai masuk, kecuali PKS. Ya, dan Nasdem tentu saja ya. Dan Nasdem kan sudah minta, sudah jadi, bilang enggak. Kalau dilihat dari situ, artinya Pak Prabowo sebetulnya tidak sedang negosiasi dengan partai gitu. Yang ada beliau adalah mengakomodasi keinginan-keinginan partai dengan jumlah kursi yang cukup besar yang dialokasikan kepada partai-partai seperti target mereka di awal. Misalnya Golkar minimal minta dapat 5, mungkin dia dapat sekarang 5 kan. Lalu misalnya PAN minta misalnya setidaknya Golkar dapat 8. Sudah 8 ini. kan, Golkar sudah 8. Itu bahkan di atas apa yang diminta oleh mereka gitu. Nah, PAN juga begitu kan. Asumsinya cuma dapat 2-3, sekarang mungkin dia dapat 4 dan sebagainya gitu. Jadi dilihat dari situ Pak Prabowo itu tidak sedang mengelola partai dalam pengertian bisa memaintenance-nya untuk sesuai dengan ritme kepemimpinan yang modern lah kita katakan begitu. Yang ada adalah dia memfasilitasi keinginan-keinginan partai yang ingin ikut serta dalam kekuasaan itu melalui cara yang seperti sekarang gitu. Masa Anda bayangkan PKB aja dapat 2-3 ya, partai baru, partai yang ikut di belakang. Yang menurut saya sih normatifnya cukup satu aja udah cukup selesai tuh gitu. Ini dapat 2-3 ya kursi. Nah, itu dia. Saya mau ingin tanya soal bagaimana menurut penilaian Bung Rey sama Bung Jerry soal jumlah menteri yang akan dibentuk. Ini kan konsekuensinya banyak. Oh, banyak. Ya kan? Nah, dari sisi jumlah menteri yang akan dibentuk, apa komentar Anda berdua? Ya, saya juga. Ya. Ya itu tadi Anda sebutkan ini terlalu banyak sebetulnya. Oke, terlalu banyak. Lalu pertama kemudian, kan begini, kan setidaknya kita mendengar ada 47 lah ya kemungkinan kementerian yang akan dibentuk. Itu artinya kan nambah sekitar 14 Iya, 12 sampai 14. Sekitar 14 kursi baru kementerian. Baru dalam pengertian kalau institusinya baru. Dengan belum tentu dengan wamennya juga. Iya, belum tentu kementeriannya baru karena kelihatan sekarang ini lebih karena dipisah oleh Pak Prabowo. Misalnya Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ya, sekarang kan dipisah, satu Menteri Kehutanan, satu Menteri Lingkungan Hidup. kalau undang-undang Kementerian Negara itu kan jelas alasan pembentukan kementerian itu harus mengacu pada asas efisien dan efektif. Ya, iya, jadi iya, dengan iya. jumlah kabinet yang begitu Makanya besar. kita jelaskan dulu, Mas. Jadi kan ini nambah. Padahal sebetulnya yang terjadi ini bukanlah menambah nomenklatur baru di dalam kementerian, yang ada cuma memisah apa yang digabungkan oleh Pak Jokowi dipisah sekarang oleh Pak Prabowo. Sekarang saya kira yang agak baru itu adalah Menteri Urusan Haji dan Umroh. Itu agak baru kelihatan gitu. Karena selama ini kan Haji dan Umroh itu ya di bawah Kementerian Agama. Sekarang dipisah. Ya. Sekarang dipisah menjadi katanya begitu, akan dipisah menjadi Kementerian Haji dan Umroh gitu. Nah, di luar itu sifatnya pemisahan aja. Dari apa yang selama ini digabungkan sekarang dipisah oleh Pak Prabowo gitu. Nah, menariknya adalah dengan pemisahan, dengan menambah hampir sekitar 12-13 kementerian baru, kita asumsikan saja bahwa satu kementerian itu misalnya didukung oleh setidaknya 50-60 staf. Gitu kan? Nah, itu 60, katakanlah 50 lah kita hitung dulu. 50 kali hampir tadi berapa? 46, 47. Itu sudah hampir lebih dari 5.000. Enggak, sekarang kurang lebih di atas 50 ini. Iya, makanya jadi saya mau mengatakan kita buat minimalnya saja dulu, jangan maksimalnya. Katakan 50 gitu. Kali berapa? 45. Kita buat yang minimalnya aja dulu gitu. Itu kan sudah berapa? Udah sampai 700-an orang yang harus direkrut oleh pemerintah untuk mengisi posisi-posisi staf itu gitu. Nah, itu perhitungan minimal loh ya yang saya katakan tuh. Kalau maksimalnya bisa mencapai mungkin 1.000-an orang gitu untuk menduduki posisi-posisi. Saya ke Bung Jerry. Iya. Sebetulnya Bung Jerry, Anda menemukan nggak alasan substansial gitu dari pembentukan atau pemekaran kabinet yang dibuat saya kira ini pertanyaan menarik ya. Jadi sejak seminggu terakhir ketika kasakusuk rekrutmen kabinet itu mulai kan dipanggil dulu ke Kertanegara, bikin pembekalan 2 hari gitu ya. Saya kira itu yang nggak kita temukan.
kita nggak mendapatkan penjelasan paling tidak sampai sekarang ya. Kenapa kementerian itu diperbanyak, gitu ya? Apa alasan substansialnya? Tadi menyebut undang-undang. Undang-undang itu baru disahkan tanggal 15 yang lalu. Gitu ya. Jadi memang ada kebutuhan mendesak mensahkan itu untuk digunakan Prabowo. Itu pun setelah kasakusuk pemanggilan yang banyak orang ini. Gitu. Jadi ini juga menurut saya menandakan kita nggak tahu orientasi pemerintahan Prabowo ini di mana. Kalau mengukur efektif dan efisiensi sesuai dengan undang-undang, ini sudah nggak ketemu nih. Kan undang-undang bilang kabinet itu mesti efektif dan efisien. Nah, tapi dengan kabinet gemuk ini, saya menyebutnya sebenarnya ini kabinet gemoy, gitu ya. Oh, dengan kabinet gemuk. Menyebutnya ini Second kabinet tuh ya. Second kabinet Ya, bukan second kabinet. Bukan saya. Saya Ada orang mempelesetkannya ini bukan second kabinet. Ya, ada second banyak. kabinet. Oh, oke. Tapi Terus kalau Bung Jerry bilang gemoy ini kabinet kan gemoy. sesuai dengan karakteristik kampanyenya Prabowo Gibran dulu. Brand yang Nah, berkembang. iya, tapi begini, kita nggak jelas dengan banyaknya menteri dikaitkan dengan situasi dan kondisi kita sekarang. Kan begini, secara ekonomi kita punya problem sekarang kan, susah gitu ya. Nah, kalau kementerian besar, sebagaimana tadi Ray bilang, mungkin staf yang akan terekrut secara dari luar ya. Kalau dari dalam kan tinggal dibagi aja Ray kan. Tapi yang dari luar itu ya bisa sampai 1.000 orang, dan ini harus diurus oleh negara. Sudah pasti boros dan tidak efektif. Yang kedua begini, seberapa bisa Prabowo ini dengan varian kementerian yang banyak dari partai itu melakukan koordinasi secara lebih efektif. Gitu. Salah satu problem dari kabinet gemuk itu kan lamban kerjanya, gitu ya, karena dia harus koordinasi banyak orang. Apalagi kalau orang-orang ini juga belum tune in dan belum fokus dengan apa yang mau dia kerjakan, karena ini kan merubah banyak hal ya, sehingga butuh pemahaman, butuh sinkronisasi, butuh kolaborasi yang lebih solid di antara semuanya, baru dia bisa jalan baik. Tapi bisa nggak dilihat sebaliknya? Selama ini satu kementerian itu mengurusi banyak sekali hal dalam satu kementerian. Nah, sekarang ini coba dipisah kecil-kecil begitu, sehingga dengan dipisahnya menjadi lebih kecil, maka mereka lebih dengan terbentuknya banyak kementerian ini, maka tugas kementerian itu lebih fokus ke isu-isu tertentu. Bisa nggak dilihat seperti itu? Itu bisa. Tapi kan ini kita juga bertanya kan begini, kalau bicara second kabinet itu sedikit orang profesional lebih fokus dan dia bisa lebih efisien. Nah, sekarang bagaimana bicara tentang efisiensi dan fokus ya, kalau kementerian itu orang-orangnya banyak dari partai dan kita nggak tahu juga kapasitas orangnya, seberapa ahli dia, seberapa kompeten dia dengan Kita belum bicara soal orang, nanti saya akan ke situ. Kita ngomongin soal postur kabinet postur ini, yang gemoy ini. yang gemoy ini. Iya, saya kira begini, bagaimana dia bisa fokus itu kan tergantung orang juga, Mas. Dan tergantung pimpinannya juga. Iya betul, tergantung pimpinannya, makanya problem yang tadi saya bilang, Prabowo itu akan mengalami persoalan dengan mengkonsolidasi semua menteri ini. Saya nggak tahu apakah pembekalan yang dibuat itu dalam rangka itu, gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat pembekalan yang bicara kemarin misalnya itu narasumbernya dari luar semua untuk memberi pemahaman tentang peta globalnya dan mungkin posisi Indonesia secara ekonomi, politik dan dan lain-lain lah ya. Kan ini peta globalnya. Nah, menurut saya nggak melihat ada relevansinya itu dengan soal kita sekarang. Makanya pertanyaan saya itu kabinet ini mau kemana? Gitu, kabinet sementara problem dalam negeri kita ini besar. Misalnya anggaran. Gitu. Dulu kan kita sempat berpolemik tentang anggaran makan gratis dan minum gratis itu yang sekarang menjadi makan bergizi dan minum bergizi. Nanti ada menteri khusus yang ngurusi makan.
Makan Iya, gratis. tapi ini soal anggaran kan, dari mana ngurusnya ini semua gitu loh. Kalau kabinetnya aja sudah bengkak begini kan, pikiran pertama itu bagaimana mengalokasikan anggaran untuk 46 atau 47 kementerian dengan kementerinya satu lalu. Itu belum tentu loh, ada wakil 46 47. Iya, Ini tapi- antara 46 sampai 54, bahkan bisa. Ya bisa lebih. Oke. Ke Bung Rey. Bung Rey, kita masih ngomong soal ini tadi, soal desain pembentukan kabinet. Kalau yang saya coba menelusuri, ini hampir miskin sekali wacana tentang gagasan di balik desain pembentukan kabinet ini, gitu. Sehingga publik juga nggak tahu ini Pak Prabowo ini mau kemana sebetulnya. Gimana menurut? Sedang merencanakan apa dengan pembentukan kabinet ini? Yang kita dengarkan dalam kerangka mereka menyebut dalam rangka mempercepat pembangunan, sehingga dibutuhkan orang banyak untuk menangani banyak persoalan, karena masalah kita menurut mereka banyak sekali gitu. Dan tentu kita nggak bisa menafikan bahwa memang masalah kita banyak. Gitu. Kalau itu menjadi dasar pikirannya kan bisa juga dibaca sebaliknya. Berarti disimpulkan bahwa yang sebelumnya dengan jumlah kabinet yang terbatas ini tidak bisa menjalankan pembangunan. Ya itu satu kan. Tapi hal yang lain itu adalah soal ini mempercepat atau sebetulnya memperlambat, itu pertanyaannya. Justru Kenapa? itu. Gitu? Karena Setuju tuh. akan muncul birokrasi baru. Betul. Kedua, tadi itu disebutkan muncul aturan yang bisa berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Misalnya begini kan, maka pertanyaannya bukan memisah sebetulnya kan. Kalau misalnya tujuannya memisah itu adalah untuk melakukan focusing, oke. Tapi pertanyaannya mengapa satu kelembagaan kementerian itu digabung menjadi satu bagian? Karena ingin apa yang disebut efisiensi dan efektivitas itu gitu loh, Mas. Misalnya begini sebagai contoh tuh, Menteri Lingkungan Hidup dipisah antara Menteri Hutan dengan Lingkungan Hidup. Ini bisa nanti tabrakan di lapangan gitu loh kira-kira. Nah itu dulu filosofinya kenapa digabung, supaya setiap pemberian izin untuk eksplorasi sumber daya alam dalam hal ini hutan khususnya, itu dengan sendirinya satu pintu dengan analisis lingkungannya gitu loh, Bang. Jadi nanti orang udah dapat izin eksplorasi lah misalnya, izin penambangan lah misalnya kan Dari Kementerian Kehutanan. dari Kementerian Kehutanan. Tapi di KLHK nggak cocok. Itu Lingkungan hidup. persis seperti yang dialami oleh pembangunan IKN sekarang. Salah satu faktor mengapa IKN itu sulit untuk dipercepat pembangunannya karena banyak sekali pintu yang harus dihadapi. Nah ini Gitu. Contoh yang lain misalnya ya. Sekarang kan dipisah nih antara Menteri Pendidikan Sekolah Dasar, Menengah dan Atas dengan Pendidikan Perguruan Tinggi gitu kan. Is oke Pendidikan lah. tinggi, ya. Kalau mau dipisah Menteri SD aja sendiri nggak ada masalah gitu kan. Nanti Tapi- ada menteri untuk SD, ada menteri Iya, untuk misalnya SMP, sebagai contoh tuh. ada menteri Sebagai contoh. Tapi pertanyaannya, kenapa dulu digabung? Supaya sinergi. Persis. Gitu. Ada kesinambungan, konsep dan di sistem dalam pendidikan yang dirancang. dalam satu atap. Jadi orang yang mulai dari dia SD sampai ke perguruan tinggi itu satu kesatuan pelajaran gitu loh, Bang. Satu kesatuan output gitu. Dalam kerangka menyusun kurikulum. Tapi kalau konteksnya misalnya misalnya Kementerian Perguruan Tinggi itu misalnya konteksnya ada administrasi ya silakan saja. Nah, jadi tapi akan muncul kemudian persoalan gimana ini membuat link and match-nya gitu loh, Pak. Persis, itu yang tadi saya bilang. Jadi kita tidak menemukan landasan filosofis atau konsep berpikir dari pembentukan kabinet yang sekarang gitu. Karena kalau kita tidak menemukan ini, kita jadi tidak tahu gitu jalan pikirannya Pak Prabowo ini. Contoh lain mau misalnya. kemana sebetulnya? Menkum HAM. dan HAM kan dipisah. Hukum dan HAM. Iya. dan HAM. Sekarang sekarang Menteri Menko. Hukum sendiri, Menteri Hak Asasi Manusia sendiri. Iya. Nah sekarang Lalu ada Menko-nya, ada Menko Ada Hukum dan Menko. HAM. Ya, ada Lalu Menko. kemudian ada Menko Politik dan Politik Keamanan. dan Keamanan. pertanyaannya adalah kalau ada kasus yang berhubungan dengan hak asasi manusia, yang nanti melakukan advokasi hukum terhadap itu Menteri Hukumnya atau Menteri Hak Asasi Manusianya? Nah ini sudah gitu hal loh. yang. Nah, saya ke Bung Jerry dulu. Bung Jerry, apakah pembengkakan kabinet yang begitu rupa, yang banyaknya ini, itu memang ada landasan pemikiran strategis untuk bagaimana memecahkan persoalan bangsa ini, atau
ini hanya semata-mata politik akomodatif untuk menampung sebanyak-banyaknya orang partai politik. Iya, Atau orang-orang yang mendukung Pak Prabowo selama ini. yang bekerja untuk Prabowo Gibran di pemilu yang lalu. Kalau sampai sekarang kita memang tidak punya alasan untuk mengatakan itu bagian dari upaya untuk mempercepat pembangunan. Pertama, Artinya kita tidak menemukan alasan strategis betul, gitu ya. kita belum menemukan. Jadi kecuali yang tadi kau bilang itu politik akomodatif. Dan itu memang nyata di profil orang-orang yang masuk kabinet. Partai banyak. Kalau lihat orang-orang yang bukan partai, sebetulnya itu orang-orang yang menjadi tim intinya Prabowo kan. Ya, karena kalau itu yang terjadi, maka yang tadi Bung Rey jelaskan itu, problem kita selama ini kan koordinasi antara kementerian dan lembaga. Saya ingat betul ya. Kalau kita bicara soal pangan, itu harus berurusan dengan 8 kementerian dan lembaga. Itulah kenapa urusan pangan kita itu nggak pernah beres-beres. Setiap presiden ngomong soal swasembada pangan, tapi nggak pernah jalan tuh. Dan karena apa? Karena harus berurusan dengan 8. Nah, dengan model pecah-pecah kayak begini, mungkin harus berurusan dengan 16 kementerian lembaga, bisa berurusan dengan 20 kementerian. Kalau ini yang terjadi, maka ini kan makin ruwet nih Republik kita. Iya, apalagi kalau orang-orang yang ada di kementerian itu secara tidak ketemu. Kan bisa jadi nggak ketemu juga di antara mereka gitu, karena ya bukan dalam satu korps yang sama, mereka direkrut dari elemen dan unsur yang berbeda. Bisa saja mereka juga diberi diberi mandat atau diberi tanggung jawab lain gitu ya oleh masing-masing kelompoknya gitu. Nah ini kan bisa ada benturan di internalnya yang mungkin tidak akan muncul ke publik ya, karena kan salah satu problem birokrasi kita di kementerian itu sebetulnya yang kita sebut ego sektoralnya. Itu sebenarnya sama pemahamannya, tapi ada hal-hal teknis di internal itu secara administratif yang kadang-kadang jadi penghambat. Itu di sini sudah oke, tapi ketika masuk ke sana nggak oke. Sehingga apa? Mesti sampai ke kementerian dulu, di antara mereka harus komunikasi, baru ini barang jalan gitu. Kan banyak cerita tentang itu tuh. Gitu sehingga nggak begitu mudah menjalankan, menurut saya ya, tidak begitu mudah menjalankan kabinet dengan orang yang banyak ini gitu. Apalagi dia dari unsur yang berbeda-beda. Itu dia, ini cara teknis Bung Rey. Tadi Bung Rey sempat singgung. Ini urusan teknis. Ada berapa puluh kementerian baru yang dibentuk oleh Pak Prabowo. Lalu kemudian kementerian yang ada ini kan udah dipecah-pecah. Saya bayangkan begitu nanti dilantik, setelah tanggal 20, menteri-menterinya dilantik, itu kebingungan mereka pertama, ini mau kantornya di mana? Itu sudah pasti itu. Lalu kemudian ini staf-stafnya siapa? Dan untuk mengkonsolidasi birokrasi, satu kementerian itu nggak mudah. Nggak gampang. Nah jangan-jangan dalam waktu 1 tahun, itu kabinet ini selesai waktunya hanya untuk urusan. Butuh waktu 1 tahun itu hanya untuk mengkonsolidasi semua ini. Dan belum tentu beres loh ya. Dan belum tentu beres, itu minimal. Karena gitu. Jadi ada energi pertama itu akan tersita dengan urusan begituan tuh. Jadi loh Mas, kan sebetulnya menteri banyak itu dimungkinkan kalau teknologi nggak berkembang sekarang. Ya justru itu. Nah, makanya dulu orang merasa menangani banyak hal dengan banyak tenaga manusia ya, karena memang kita nggak ada teknologi yang cukup mumpuni untuk mengatasinya. Ya, Nah, sekarang ini Pak juga Prabowo ini kan aneh. Justru ketika teknologi memudahkan kinerja kita semua, justru beliau orangnya dia perbanyak seolah-olah Iya. teknologi nggak ada. Dan ini bertentangan dengan logika manajemen modern hari ini, ya kan? Logika manajemen modern hari ini kan semakin efisien, semakin efektif. dibantu ya kan? Teknologi yang dengan dukungan teknologi yang demikian maju, sebetulnya nggak perlu sebanyak-banyaknya perusahaan-perusahaan sekarang semua tidak lagi merekrut banyak-banyak tenaga manusia. Itu diganti oleh. Ya, kalau kita ngomong perusahaan swasta, perusahaan yang berkembang itu ya perusahaan yang mampu mendorong efisiensi gitu. Dan pekerjaan ini kan terbalik. Nah, oke. Saya ingin beralih sedikit sekarang menuju ke personalnya. Apa yang Anda lihat dari nama-nama menteri dan wakil menteri yang ada sekarang ini? Saya dulu ya. Jadi gini, sebagian
sebagian lah ya, di antara mereka itu menteri di zaman Pak Jokowi. Iya. Yang Itu sebenarnya kita nggak, jumlahnya sangat besar. iya betul. Jadi dan bukan hanya para menterinya, orang-orang dekat dari Jokowi dulu masuk. Ada beberapa orang di KSP gitu ya masuk juga. Ini orang yang apa namanya konon yang merancang semua permainan Pak Jokowi juga. Sebelumnya, sekarang ini Pak Pratikno. Iya, tapi gini, kita kan nggak pernah tahu sebetulnya ya, apa sih prestasi mereka? Oke, dari sisi jumlah, Anda mau menjelaskan apa itu? Loh, kalau jumlah Itu banyak sekali, itu orang-orang strategis justru Jokowi, itu mau juga menjelaskan ya, apa? itu yang jadi kekhawatiran saya. Kenapa Pak? Pikiran saya jangan Ya kalau mereka bagus nggak apa-apa dong. iya, kenapa Bung Rey khawatir? kita kan nggak dengar prestasi Bung Geri. mereka. Ya, kita nggak dengar prestasi mereka. Tapi kenapa? Sri Mulyani kan jelaslah prestasinya. Ya, tapi ekonomi kita kan terpuruk. Secara umum. Ya, tapi kan kita berhasil Ya, ini loh. gini, menurut saya kehebatan Ibu Sri Mulyani mungkin kenapa dipakai lagi ya, karena dia mampu mengatur anggaran itu sesuai dengan keinginan Pak Presiden, gitu. Kan Bas, begini loh, Jokowi minta apa diatur gitu. 10 tahun gini, Ibu Sri Mulyani bersama Pak Jokowi, kita nggak pernah lewat di atas 5% loh. ya itu dia pertumbuhan ekonomi kita Sementara targetnya nggak 8%. Dan pernah ingat nggak Pak Prabowo tuh bilang dulu, itu Sri Mulyani itu menteri tukang utang. Nah itu dia. Ya, itu nah dia. sekarang, Itu dia. dengan Sekarang dia 10 pakai. tahun bersama Pak Jokowi, Ibu Sri Mulyani nggak pernah di atas 5%, kan artinya dia butuh pemain baru lah, yang lebih segar, kan? Ya makanya. Oke, itu ya, kita tidak ngomongin khusus ya personal ini ya. Tapi saya membayangkan kalau Ibu Sri Mulyani ya dia inilah dia jawaranya keuangan ya. Tapi ini, nah Belum tentu. Kadang karena Anda nggak mencoba yang lain. Maksud, itu dia. yang saya mau katakan itu adalah dengan banyaknya orang bukan Jokowi, dengan mau 5 menjelaskan apa? dengan 5% kemampuan dia cuma di 5%, artinya you butuh pemain baru gitu mau saya. Udah 10 tahun loh 5%. Ya itu ya biasa saja karena Pak Prabowo. Jadi kalau jangan mengatakan ini orang hebat, ya memang dia hebat tapi belum satu-satunya dia yang hebat itu mau saya. Bahas banyak Iya. mungkin yang bisa coba. Oke. Yang kedua gini, yang saya khawatirkan ini menteri-menteri ini juga titipan Pak Jokowi yang tidak bisa ditolak oleh Prabowo. Oh gitu. Iya. Jadi Karena jadi itu- mau mengatakan ini apa komunikasi Pak pres- Jokowi ini masih sangat kelihatan. Oh iya, dalam postur kabinet ini menurut saya pengaruh Jokowi besar. Karena orang-orangnya masuk. Dan disebut aja satu persatu kan. Ada Pratikno di sana. Ada Dito tadi, ada Sri Mulyani, ada Bahlil. Ada Airlangga masih masuk. Siapa lagi? Bahlil. Raja Juli Antoni. Bahlil sudah. Pokoknya banyak lah ya. Ya. Ada Ya Zulkifli. belum wakil menterinya. Iya, belum lagi wakil. AHY masih masuk. Ada AHY masih masuk. Menteri Hukum dan HAM masuk. Hukum dan lagi. HAM masih masuk gitu. Jadi Wakil Menteri Pertahanan. yang makanya tadi saya bilang kita kan nggak pernah tahu apa prestasi mereka di masa pemerintahan Jokowi. Itu tadi ambil contoh Sri Mulyani udah ketahuan gitu ya. Memang hebat betul, tapi ya ekonomi kita tetap begitu. Kita nggak tahu apa persis yang terjadi. Makanya tadi saya bilang orang seperti Sri Mulyani ini mungkin diambil Prabowo itu untuk ya mengatur anggaran biar sesuai dengan keinginan Pak Prabowo. Itu Nah, kalau- sekarang kalau Ibu Sri Mulyani kita ngerti lah. Tapi Iya. kalau Raffi Ahmad dia mau jadi menteri nah, apa, wakil belum itu dia belum lagi orang-orang seperti ini gitu ya. ya. Saya nggak tahu makanya Oke. Nah, apa yang ini dibayangkan oleh Pak kalau Prabowo apa dengan namanya, kalau Bung Jerry bilang ini banyaknya orang-orang Jokowi yang ada di kabinet sekarang menunjukkan pengaruh Pak Jokowi termasuk itu Raffi Ahmad, besar. kan? Tapi bisa nggak disebutkan bahwa dengan struktur kabinet yang ada sekarang ini menunjukkan bahwa sebetulnya Pak Prabowo tidak berdaya. Kan saya udah sebutkan di awal tadi kan, ini menunjukkan kelemahan kepemimpinan Pak Prabowo. Oke, kalau dibilang Pak Prabowo saat Tunggu ini dulu. sebetulnya tidak berdaya gitu. Tunggu dulu. Pertama adalah dia didikte oleh partai.
Satu. Dengan begitu banyaknya Orang partai. orang partai politik masuk ke dalam anggota kabinet. Bahkan pimpinan partai. Kedua, didikte oleh Pak Jokowi dengan begitu banyak menteri dari Pak Jokowi yang masuk ke anggota kabinet Pak Prabowo itu. Lalu didikte oleh bayang-bayang harmoni. Pak Prabowo ini kan cara berpikir politiknya itu adalah harmoni itu tadi gitu. Sehingga karena khawatir ada berbeda, ya di luar lalu komando gitu, lalu diambil semua masuk ke dalam gitu kira-kira. Ada 3 partai yang nggak masuk. 2, formalnya itu 2 karena PKS tuh ngirim 1. Siapa ya PKS? Ya ada siapa ya dari dari alumni ITB itu. Nah, kan lima pak gini. Secara formal Gini. Dikirim kan bahasa saya juga kan dikirim oleh PKS. Kan kalau PKS itu ngirim bisa saja bukan anggota mereka, bisa macam-macam. Nah, Tapi rekomendasi dari PKS. Tapi yang sudah pasti kan 5 partai itu ketua umumnya diambil semua. Tunggu dulu. Nah, itu bahasan saya yang pertama tuh. Nah, yang ketiga adalah terjebak pada kata apa yang saya sebut tadi, harmoni itu tadi. Demi harmoni, ya kan, lalu diakomodasi semua gitu. Nah, sebetulnya kalau kita buat dalam satu bahasa simple, ini benar-benar periode ketiganya Pak Jokowi gitulah kira-kira. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini. Jadi Pak Prabowo sebagai presiden nggak kelihatan nih. Yang ada adalah Jokowi periode ketiga. Yang pelakunya adalah Pak Prabowo. Itu kira-kira. Oke. Ya, banyak sekali hal yang kita gali ya dari pembentukan kabinet dan kita nggak tahu nanti ini kabinet yang akan terbentuk ke depan ini akan seperti apa, bisa bekerja atau tidak, dan selama 1 tahun ke depan ini mereka bisa melakukan apa, kita nggak tahu. Tapi kita akan Iya. Jadi kan gini, ini kesan negatif kita yang pertama. Oh iya tentu. Iya, ini kan mengamati kita masih akan fenomena. bahas lagi, masih berkaitan dengan karena banyak sekali hal yang perlu kita gali berkaitan dengan penjualan kabinet, karena ini berkaitan dengan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Iya, jadi gini. Dari awal itu kita mesti nama-namanya belum fix siapa yang masuk siapa. Ya, masih karena kita semuanya masih belum jelas. Diskusi Maka untuk sementara diskusi kita Iya, tapi gini, saya mau bilang gini, setengah menit ya. Ini kesan negatifnya. Kita memang masih menunggu pelantikan. Nah, ini harus jadi pesan kepada Pak Prabowo gitu ya. Bahwa kesan publik ya paling tidak diwakili oleh kita ini, cara seperti ini atau postur kabinet yang sekarang sedang berproses itu cenderung negatif tuh, karena kita nggak melihat ada alasan kuat ya yang tadi kita kemukakan, kenapa kabinet harus banyak seperti ini ya, kabinet gemoy gitu. Jadi kita perlu penjelasan setelah ini. Jadi kita perlu penjelasan masih banyak pertanyaan Bung Jerry dan Bung Ray. Dan saya sendiri sebetulnya masih ada pertanyaan lagi, misalnya di balik proses ini semua siapa sih think tanknya Pak Prabowo ini, think tank yang merancang ini Pak gitu. Jokowi. Sehingga kita tidak mendapat gambaran apa-apa dengan munculnya begini. Sebetulnya Pak Prabowo ini mau kemana? Tapi nanti kita akan bahas dalam diskusi berikutnya.